Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik semuanya? Oke, kalau baik, kita belajar sejarah yuk bareng-bareng tentang mengenai kehidupan manusia dan dalam ruang dan waktu. Nah, sejarah itu apa sih? Sejarah menurut Sartono Kartodirjo itu merupakan berbagai untuk penggambaran pengalaman kolektif pada masa lampau. Dan adapun menurut Kunto Wijoyo, sejarah itu merupakan ilmu tentang manusia, tentang waktu, sesuatu yang mempunyai makna sosial, serta ilmu yang terperinci dan tertentu. Dalam sejarah itu, manusia itu berperan sangat penting. Oleh karena itu, dalam mempelajari sejarah, kita mempelajari sejarah manusia terlebih dahulu, bukan sejarah alam ataupun hewan. Nah, manusia itu merupakan makhluk sosial kan? Ya kan? Manusia itu adalah merupakan makhluk sosial, sehingga membutuhkan manusia yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kalian amatilah orang-orang yang ada di sekitar kalian. Tempat Anda saat ini itu termasuk di dalam ruang. Nah, misalkan aja jika Anda itu berada di perpustakaan, berarti Anda di dalam ruang perpustakaan. Nah, jika Anda di dalam kelas, itu berarti Anda di ruang kelas. Ruang itu apa sih? Nah, siapa yang tahu ruang itu apa? Jadi, ruang itu merupakan tempat terjadinya berbagai peristiwa alam, peristiwa sosial, dan peristiwa sejarah dalam proses perjalanan waktu. Nah, terus waktu itu apa sih? Apa hubungannya dengan ruang dan waktu? Nah, waktu itu secara dinotatif, waktu itu diartikan sebagai satu kesatuan seperti apa? Seperti detik, jam, hari, minggu, bulan, tahun, maupun abad. Jadi, konsep waktu dalam sejarah itu memiliki 4 aspek. Apa saja? Kita bahas satu-satu yuk. Konsep waktu dalam sejarah memiliki 4 aspek sebagai berikut. Yang pertama, perubahan. Perubahan merupakan sebuah keadaan pada waktu terjadi pergeseran dari satu kondisi ke kondisi lain. Yang kedua, perkembangan. Perkembangan terjadi apabila masyarakat mengalami pergerakan berturut-turut dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Yang ketiga, pengulangan. Pengulangan terjadi apabila peristiwa saat ini memiliki pola sama dengan peristiwa pada masa lalu. Yang terakhir, kesinambungan. Kesinambungan terjadi apabila suatu masyarakat masih menjalankan pola atau kebiasaan lama. Contohnya, perkebunan teh di Indonesia pada masa kini merupakan kesinambungan perkebunan teh pada masa kolonial Belanda. Nah, itu adalah konsep waktu dalam sejarah. Kita belajar konsep ruang dan waktu menggunakan kuis yuk.
Nah, bagaimana nih kuisnya? Seru? Ada yang benar berapa dan ada yang salah berapa nih? Oke, jadi pentingnya kita untuk mempelajari konsep ruang dan waktu itu untuk memberikan kita itu pemahaman tentang masa lalu itu seperti apa sih. Nah, dalam waktu itu sendiri untuk membantu kita memahami kronologi dan urutan kejadian peristiwa tersebut itu seperti apa, dan sementara ruang itu memberikan kita untuk mengetahui lokasi dan kejadian atau tempat peristiwa itu terjadi. Nah, itu adalah pentingnya kita untuk memahami konsep ruang dan waktu tersebut. Oke, terima kasih atas semuanya dan sampai jumpa. See you again.